Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di ibadah online Gereja Betel Indonesia Jemaat Kerajaan Allah, Jalan Abdul Rahman Saleh, nomor 52, Kestalan, Banjarsari, Surakarta. Jika saudara ingin memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di gereja kami, saudara bisa mengirimkannya melalui nomor rekening BCA 7350046229 atas nama GBI Abdul Rahman Saleh, atau saudara dapat memasukkan ke tempat persembahan di gereja. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. 2 Korintus 9 ayat 7-8. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Ini saatnya kami datang Tuhan untuk menyembah, meninggikan Engkau. Kami mengucap syukur bahwasannya untuk selamanya kasih setiamu yang tidak pernah berubah dalam hari lepas hari yang kami nikmati Tuhan. Terima kasih, kami mau menyembah, meninggikan nama-Mu. Haleluya. Haleluya.
ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Perbuatanmu besar, perbuatanmu besar, selama-lamanya. Ajaib
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena segala ciptaan adalah milik-Mu. Dan alam semesta melukiskan kebesaran-Mu Tuhan. Dan kami umat-Mu di tempat ini mau tetap bersuka menyembah meninggikan nama-Mu. Amin, amin, amin. Haleluya. Saatnya kita untuk memuji, menyembah Tuhan dengan bersukacita bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang ajaib. Amin. Haleluya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmatnya tetap. Sekali lagi katakan Yesus ajaib. Yesus
Tuhan? Amin. Ini saatnya kita akan menyembah Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan, dan kita akan mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh Pak Daniel.
dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur dan berserah di dalam kekuatan-Mu saja. Di dalam kekuatan percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatan, tanyakan segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatan, ku Sungguh besar kasih setia-Mu Tuhan, yang Kau nyatakan dalam setiap hidup kami. Kami bersyukur hari ini kami boleh menyembah meninggikan Engkau. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan, yang melindungi menyertai kami setiap langkah hidup kami. Tuhan, hari ini Tuhan kami mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu nyata dalam hidup kami Tuhan. Oh, kami percaya hari ini adalah hari yang Kau berkati. Kami percaya Engkau Tuhan hadir di tempat ini dan menjamah setiap kami, setiap pendengar Tuhan. Biarlah hati kami Tuhan hanya tertuju pada Engkau. Oh, terima kasih sertai Pak Daniel yang akan menyampaikan firman, kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman ini boleh menjadi rema bagi kami, menjadi kekuatan, menjadi teguran. Bahkan Tuhan, Engkau sendiri akan terus memimpin setiap kehidupan kami, supaya kami boleh memuliakan, memuji Engkau setiap hari, setiap waktu. Dan kami rindu Tuhan, Engkau dipermuliakan atas segalanya. Segala hormat, pujian hanya bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih buat pagi hari ini. Kiranya semua pujian dan penyembahan boleh berkenan di hadapan Tuhan dan boleh menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, berfirmanlah kepada kami, urapi kami Tuhan, urapi hamba-Mu, juga urapi setiap umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, bukan saja memberkati dengan pengertian, tetapi memberikan kepada kami kemampuan untuk kami boleh melakukan firman-Mu. Dan firman-Mu boleh berbuah-buah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, shalom. Apa kabar? Ya, saya berdoa saudara tetap sukacita meskipun hari ini kita masih beribadah ya di rumah. Karena kita sedang pemerintah
sedang meminta kita gereja-gereja Tuhan untuk melakukan ibadah di rumah supaya perkembangan atau penularan virus ini boleh segera dapat ditanggulangi. Tapi tentu tidak mengurangi sukacita kita, saudara, karena saya percaya Allah kita hadir di tempat ini maupun di tempat saudara masing-masing. Amin. Sebab Dia Allah Yehova Syama. Tapi ada waktunya nanti. Kalau semua sudah dibukakan, kita bisa beribadah bersama. Kita bisa menyanyi pujian bersama, bersekutu bersama, karena itu yang Tuhan kehendaki. Ya, bersekutu sebagai satu umat pilihan Tuhan yang menaikkan pujian bersama-sama. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini firman Tuhan temanya adalah segala perkara dapat kutanggung. Ya, segala perkara dapat kutanggung. Kalau saudara baca atau dengar judul ini, pasti saudara menangkap ayat mana itu. Benar, itu terdapat di dalam kitab Filipi, ya, pasal yang keempat, ya, ayat yang ke-13. Nah, kita akan coba melihat satu perikop ini, ya. Kita akan lihat perikop ini. Dan saya berdoa saudara kita semua bisa mendapatkan berkat dari perikop ini. Nah, firman Tuhan berbunyi demikian, aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal, dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malah lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, satu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca perikop ini, ya, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul terima kasih atas pemberian jemaat. Jadi ayat ini berisi ucapan terima kasih Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, karena jemaat di Filipi sudah mendukung pelayanan Paulus dengan cara apa? Dengan cara mereka mengumpulkan harta dan mereka mengirimkannya kepada Paulus. Ya, mereka sangat berterima kasih kepada Paulus karena apa? Oleh karena Pauluslah yang pertama kali memberitakan Injil kepada mereka dan membuat mereka menjadi percaya. Ya, lalu mereka mensupport Paulus. Saudara, satu hubungan yang indah, ya, antara Paulus dan juga jemaat di Filipi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, Paulus adalah seorang rasul yang dipakai Tuhan. Ya, seorang rasul yang luar biasa. Mungkin kalau kita berpikir kadangkala, ya, berpikir ini seorang rasul, hamba Tuhan luar biasa. Apa bayangan kita hari ini? Kalau kita membayangkan hari ini seorang hamba Tuhan yang luar biasa, biasanya yang ada di benak kita adalah berbicara tentang kemapanan. Berbicara tentang nama besar, dikenal banyak orang. Berbicara tentang mungkin harta yang dimiliki. Ya, tangan kanan pegang HP, tangan kiri pegang laptop gitu kan.
Ya, berbicara tentang pakaian yang dipakai, pakai jas, perlente, melayani, luar biasa, kemana-mana, memakai kendaraan yang baik, tidak lagi naik sepeda, tidak lagi naik sepeda motor, tapi naik mobil yang terbaru. Ya, kadang-kadang kita berpikir hari ini menjadi orang yang luar biasa adalah berbicara tentang hal-hal yang bersifat jasmani. Ya, penampilan, jabatan, kekayaan, nama besar dan sebagainya. Tapi kalau kita perhatikan Paulus, dia seorang rasul, tapi Paulus pun dikatakan di dalam kitab Filipi ini, Paulus adalah rasul yang juga mengalami penderitaan yang luar biasa. Sebab ketika dia menuliskan kitab Filipi, Paulus dalam keadaan terpenjara. Ya, dalam penjara pasti semua serba terbatas. Di dalam penjara Paulus mengalami aniaya yang begitu luar biasa. Ya, tapi disitulah Paulus, ya, dia tetap kuat menghadapi aniaya. Dia tetap tegar menghadapi situasi yang tidak mudah dalam penjara orang-orang atau pemerintahan Roma. Bahkan kalau kita baca di ayat yang ke-13 dikatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Paulus berkata segala perkara. Apa itu segala perkara? Kalau sudah baca kembali di atasnya dikatakan demikian. Ayat 11 perhatikan ya. Aku katakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Jadi segala perkara artinya Paulus berkata dia kuat, dia cakap, dia mampu menanggung semua perkara. Semua perkara itu adalah saat dia kekurangan, dia tidak menggerutu. Bahkan dikatakan saat dia kelimpahan, dia pun tetap bisa bersyukur. Ada banyak orang ya tidak kuat ketika mungkin dalam tekanan yang begitu luar biasa dalam kekurangan. Ya, meninggalkan Tuhan lalu mempertanyakan Tuhan lalu tidak mempercayai Tuhan lagi, malas untuk berdoa, malas baca firman, malas untuk datang ke gereja. Karena apa? Karena kesulitan ekonomi. Mungkin berpikir sama saja, ibadah ya sama saja, keadaan tidak berubah, ngapain? Sehingga apa? Kasihnya kepada Tuhan menjadi tawar. Tapi tidak sedikit ada banyak orang juga yang akhirnya jauh dari Tuhan karena apa? Karena diberkati, waktu sukses, ya pekerjaan baik, ya bisnisnya baik, sudah tidak punya lagi waktu, ya waktu untuk bersekutu, waktu untuk beribadah, waktu untuk berdoa, tidak kuat menanggung berkat. Paulus berkata, segala perkara, apa itu kekurangan, kelimpahan, lalu dikatakan di sini, dalam segala hal, dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang, Paulus berkata, waktu aku kenyang, waktu aku lapar, ya. Baik dalam hal kelimpahan maupun ketika dia kekurangan, dia sanggup, bahkan dikatakan, aku cakap menanggung segala perkara. Ini menunjukkan kepada kita ini sisi hidup yang luar biasa dari Paulus, ya. Paulus adalah pribadi yang kuat, ya, pribadi yang tangguh. Kuat di sini bukan bicara tentang fisik, ya, meskipun sangat baik kalau saudara punya tubuh yang sehat, fisik yang sehat. Tapi kuat di sini bukan bicara fisik. Kuat di sini juga bukan bicara tentang kecukupan finansial, ya, kekuatan finansial. Kuat di sini juga tidak bicara tentang jabatan, di mana dia seorang rasul. Tidak, tetapi kuat di sini adalah ketika dia menghadapi segala perkara, dia tidak kehilangan sukacita. Nah, kalau saudara baca kitab Filipi, tema besar dari kitab Filipi adalah sukacita. Dalam Filipi 3 ayat 4, Paulus berkata, sekali lagi kukatakan bersukacitalah senantiasa. Ini tema besar dari kitab Filipi. Saudara, kalau saudara perhatikan, ya,
memang Paulus adalah orang yang punya karakter keras, tegas, bahkan teguh pendiriannya. Kadangkala karena dia seorang kolerik, dia kadangkala tidak ada maaf untuk sebuah kesalahan. Tanpa tedeng aling-aling, tidak bisa menunjukkan perasaan lembut. Ya, bahkan bisa dikatakan Paulus cepat marah. Ingat waktu peristiwa Paulus melihat Yohanes Markus meninggalkan pelayanan, Paulus tidak bisa memaafkan. Sampai akhirnya ketika Barnabas mencoba membela Yohanes Markus dan memberikan kesempatan untuk Yohanes Markus boleh melayani kembali, Paulus tidak bisa terima. Dan akhirnya terjadilah perdebatan yang keras antara Paulus dan Barnabas. Karena sangat keras sehingga mereka berpisah dalam pelayanan, tetapi semua tetap melayani menurut panggilan masing-masing. Jadi betapa Paulus adalah orang yang sangat keras. Ya, pribadi karakter Paulus adalah pribadi yang sangat keras. Tapi apakah ini menjadi alasan Paulus menjadi pribadi yang kuat? Pribadi yang tangguh? Oh, ternyata bukan, saudara. Kalau saudara perhatikan dari perikop ini, nats ini, ketika Paulus berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Ketika Paulus sedang berkata aku cakap menanggung segala perkara. Ketika Paulus sedang berkata aku mampu menanggung segala perkara. Dia sedang menunjukkan ada kekuatan yang luar biasa. Bukan karena Paulus adalah seorang yang keras, bukan. Tapi perhatikan di sini. Kalau saudara baca ayat 10. Dikatakan, aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Surat Filipi adalah surat yang unik menurut saya. Karena kalau kita kenal Paulus itu orang yang keras, tetapi justru di surat Filipi di sini Paulus menunjukkan sisi romantis seorang kolerik Paulus. Seorang keras Paulus, sisi romantisnya. Ya, karena ada beberapa ayat saudara yang menunjukkan betapa ini surat yang memang surat romantis Paulus kepada jemaat di Filipi. Dalam Filipi 1 ayat 7 dikatakan demikian, memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua. Sebab kamu ada dalam hatiku. Orang kolerik akan sangat sulit berkata, engkau ada di hatiku. Oh susah saudara. Orang kolerik lebih suka bermain logika. Orang kolerik lebih suka bermain rasio. Tapi di sini Paulus berkata, oh kamu ada di hatiku. Nah, romantis bukan? Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku di penjara maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Ayat 8 pasal 1 Filipi, sebab Allah adalah saksiku, betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Paulus dia menunjukkan sisi romantisnya kepada jemaat di Filipi. Dia berkata, dengan kasih mesra aku merindukan kamu sekalian. Aneh bukan? Orang keras, gampang marah, pemarah, lalu berkata, betapa aku dengan kasih mesra rindu kamu. Bahkan ayat 9 dikatakan, dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dalam segala macam pengertian. Pasal 1 ayat 23-24 dikatakan, aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama dengan Kristus. Dia berkata, aku didesak dua pihak. Satu pihak, dia ingin ketemu dengan Kristus, mungkin penderitaan yang dia alami sangat berat. Lalu dia berkata, oh alangkah indahnya, alangkah sukacitanya kalau aku hari ini bisa bersama dengan Kristus. Lepas dari semua penderitaan. Tapi dengar apa yang dikatakan selanjutnya. Dikatakan demikian, itu memang jauh lebih baik.
tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Saudara, dari beberapa ayat ini kita melihat isi hati Paulus terhadap jemaat di Filipi yang menunjukkan betapa cintanya Paulus kepada jemaat di Filipi, dan juga karena jemaat di Filipi juga sangat mencintai Paulus. Dengan ditunjukkan jemaat di Filipi memberikan support, dukungan, bukan hanya dukungan doa. Ya Pak, aku dukung doa. Tidak. Paulus, kami dukung doa. Bukan, tapi juga mereka kumpulkan harta. Untuk apa? Memberi support pelayanan Paulus. Supaya Paulus bisa dalam pelayanannya semakin menjadi berkat. Lalu Filipi ini juga menunjukkan isi hati Paulus yang dipenuhi dengan kerinduan kepada jemaat di Filipi. Bahkan Paulus berkata, Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra merindukan kamu sekalian. Paulus menganggap jemaat di Filipi sebagai keluarganya. Ia rela memberikan hidupnya untuk membangun mereka, bahkan dan juga jemaat di Filipi rela memberikan dukungan dan hidupnya juga untuk Paulus. Ini menjadi salah satu modal yang membuat Paulus menjadi pribadi yang kuat. Karena apa? Karena Paulus melihat ada orang-orang yang menjadi support, ya. Ada support system, ada orang-orang yang memberikan supporting kepada hidupnya sehingga Paulus kuat. Bukan karena Paulus dia seorang rasul lalu dia tidak butuh orang lain, tidak saudara. Setiap orang, kita manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan. Tidak ada satu orang pun yang bisa berdiri kokoh sendiri. Perlu dukungan, termasuk Paulus. Jangan berpikir karena Paulus dia seorang rasul lalu kita berpikir kuat, sudah mantap lah, imannya mantap, imannya gak goyah. Tidak. Mungkin dalam penderitaannya Paulus juga bisa saja dia merasa goyah, bisa saja dia merasa lemah. Tapi karena ada jemaat yang mensupport Paulus, ada orang-orang yang mensupport Paulus, ya ada keluarga yang mensupport Paulus, itulah yang membuat Paulus tampil menjadi pribadi yang kuat dan tangguh. Anak-anak yang kuat, anak-anak yang tangguh, biasanya dilahirkan dan dibesarkan dari keluarga yang memberi dukungan kepada mereka. Anak-anak yang rentan, anak-anak yang lemah adalah anak-anak yang mungkin dalam keluarganya tidak merasakan ada dukungan. Orang tua sibuk dengan pekerjaannya, tidak memiliki waktu untuk anak-anaknya. Ya, keluarga punya kesibukan masing-masing, apalagi pada era hari ini saudara, masing-masing orang sibuk dengan gadget masing-masing. Kelihatannya satu rumah tapi masing-masing sibuk dengan HP masing-masing. Tidak ada perhatian, sehingga apa? Muncullah generasi-generasi hari ini yang lemah. Mudah tergoda oleh narkoba, mudah tergoda oleh seks bebas, mudah tergoda oleh pornografi, hidupnya menjadi hancur. Support system sangat dibutuhkan oleh setiap orang. Jadi kenapa Paulus adalah orang yang kuat? Karena apa? Karena Paulus didukung oleh orang-orang yang lain. Kita tidak bisa menjadi kuat karena diri kita sendiri. Kita butuh dukungan orang lain. Mari kita hidup membangun gaya hidup sebagai satu keluarga di dalam Tuhan. Keluarga rohani seperti Paulus dengan jemaat di Filipi. Saling mensupport. Karena dengan demikian
kita akan dibuat menjadi pribadi yang kuat. Karena apa? Kita tahu ada orang yang mensupport kita, mendukung kita. Bukan hanya mensupport, mendukung dalam ucapan, saudara, tapi dalam tindakan nyata. Kasih yang ditunjukkan dengan tindakan nyata, perbuatan nyata. Itulah yang membuat Paulus kuat. Jadi sekali lagi, ayo saudara, bangun gaya hidup kita sebagai keluarga rohani. Kita sebagai jemaat GBI Kerajaan Allah, bangun gaya hidup kita sebagai satu keluarga. Saling mensupport. Kalau ada yang lemah, beri dukungan. Kalau ada yang kehilangan keluarga, ayo kita support, sama-sama kita dukung. Mungkin kalau hari ini sangat sulit saudara ya, kalau mungkin ada yang meninggal, kadang-kadang orang berpikir untuk datang takut saudara. Tetapi ketika nanti ini sudah berakhir, virus sudah mungkin bisa ditanggulangi atau dihadapi, mari kita bangun. Mungkin kalau ada yang sakit, ayo cepat-cepat. Mungkin datang untuk mendoakan, memberi support. Tentu kalau semua melakukan ini, maka setiap jemaat GBI Kerajaan Allah akan menjadi jemaat yang tangguh dan kuat. Amin. Ya. Support. Bukan hanya perkataan, oh kamu, aku dukung dalam doa. Banyak orang terlalu klise. Oh dukung dalam doa, tapi mungkin lupa berdoa. Atau mungkin hanya berdoa, enggak. Kadangkala ketika Tuhan bukakan kepada kita, saudara kita sedang membutuhkan, mungkin Tuhan akan sedang mau pakai kita untuk apa? Menjadi saluran berkat untuk hidupnya. Bukan hanya doa, ada tindakan nyata, ada support. Itulah yang membuat Paulus kuat ketika dia melayani, menghadapi siksaan bahkan dalam. Lalu dia melihat jemaat di Filipi, mereka bukan hanya mendoakan, tapi mereka mengirimkan bantuan-bantuan kepada Paulus. Paulus melihat betapa Filipi adalah anak-anak rohani yang mendukung dia. Sehingga membuat sebagai rasul, hatinya kuat, semangatnya tumbuh. Berjuang melayani Tuhan, memberitakan Injil. Sesama jemaat juga saling mendukung. Hari ini, kenapa Paulus kuat? Karena Paulus mendapat support dari jemaat-jemaat sebagai satu keluarga di dalam Tuhan. Yang kedua saudara, kenapa Paulus kuat? Ayat 11 dikatakan pasal yang keempat. Ya. Ku katakan ini bukan karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ya, Paulus adalah seorang ternama, dia seorang pemimpin. Sebelum dia bertobat, ya, berjumpa dengan Tuhan, dia adalah orang yang terpandang di antara bangsa Yahudi, terpelajar, kaya, punya pengaruh banyak. Namun kenyamanan itu rela ia tinggalkan demi Kristus. Paulus tidak dikendalikan keadaan untuk dia mempertahankan apa yang sudah dia dapatkan, tidak. Tapi Paulus rela melepaskannya dan dia rela untuk mengalami kesulitan, bahkan penderitaan di tengah-tengah pelayanan. Dan dia melewatinya, menjalaninya dengan sukacita. Kenapa bisa terjadi? Karena Paulus belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Mencukupkan diri, tidak memaksakan diri. Itu akan membuat saudara kuat. Saudara, jangan sampai engkau lemah karena engkau salah mengelola apa yang Tuhan percayakan kepada saudara. Cukupkan diri. Kalau seandainya engkau baru diberi kemampuan oleh Tuhan untuk boleh
memiliki sebuah rumah mungkin tipe RSSSSS, ya, rumah sempit sekali, selonjor saja susah, sumuk. Ya. Mungkin Tuhan baru berikan kepercayaan kepada saudara untuk dapat rumah seperti itu. Syukuri. Jangan lalu kita karena melihat teman kita, wah bisa punya rumah, bisa punya begini karena pinjam sana, pinjam sini, lalu kita juga ingin seperti dia, lalu kita coba paksakan diri kita. Akhirnya ada banyak orang mengalami kehancuran karena tidak pernah mencukupkan diri dengan apa yang ada. Paulus, dia mencukupkan diri dalam segala hal, bukan hanya tentang uang. Mencukupkan diri mungkin dalam kenyamanannya. Ketika mungkin Tuhan panggil dia melayani, lalu diizinkan dia mengalami karam kapal. Dia melihat ya itu bagiannya, dia akan lewati, dia akan kerjakan, dia tidak coba bandingkan pelayanannya dengan orang lain. Dengan Petrus, dengan Filipus, tidak. Dia tahu panggilannya. Oh, saya melayani, ya sudah dia kerjakan. Di mana Tuhan utus dia kerjakan. Itulah sifat orang yang mencukupkan diri dengan segala hal dalam panggilan pelayanannya. Kalau memang dia bukan orang yang dipanggil menjadi worship leader, maka ya sudah. Dia bersyukur ketika mungkin harus melayani Tuhan sebagai usher, sebagai petugas persembahan, sebagai koordinator. Bersyukur saudara. Mencoba melihat bahwa Tuhan itu tidak salah ketika mempercayakan kita tentang sesuatu. Itulah arti dari mencukupkan diri dalam segala keadaan. Sehingga apa? Itu yang membuat Paulus menjadi pribadi yang tangguh. Ketika dia mungkin kekurangan, dia masih bisa bersyukur. Ketika dia kelimpahan, dia juga bisa bersyukur. Dia mencukupkan diri dalam segala keadaan. Hari ini belajar yuk kita mencukupkan diri dengan segala keadaan. Segala sesuatu. Jangan ingin lebih dari apa yang kita tidak mampu, saudara. Kalau kita mungkin punya gaji 1 juta, ya sudah cukupkan dengan gaji 1 juta itu. Ya cukup. Bukan berarti kita nggak boleh punya keinginan yang besar, enggak, bukan bicara itu. Keinginan saudara untuk berhasil, untuk lebih maju harus, tetapi dalam pengelolaan, dalam kehidupan kita harus belajar menikmati apapun yang Tuhan percayakan hari ini kepada kita. Bersyukur dan terus bersyukur. Bersyukur untuk anak-anak kita, bersyukur untuk pekerjaan kita, bersyukur untuk pelayanan kita, bersyukur untuk gereja kita. Maka saya percaya kalau jemaat GBI Kerajaan Allah bisa seperti ini, kita akan menjadi pribadi yang tangguh. Ketika kita kekurangan, kita tidak menjadi lemah. Ketika kita diberkati Tuhan, kita pun tidak menjadi hancur. Yang ketiga, kenapa Paulus menjadi pribadi yang tangguh? Sehingga dia berkata, segala perkara aku cakap menanggung. Yang ketiga, ayat 15-18 pasal yang keempat dikatakan demikian. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Ya. Paulus, dia berkata dalam pelayanannya, ketika awal mula pelayanannya, tidak ada satu jemaat pun yang mendukung Paulus. Maksudnya di sini utang piutang itu begini. Paulus melihat mereka sudah dilayani, mereka tidak jemaat yang dilayani tidak merasa berhutang dengan Paulus. Akhirnya ya sudah tidak membantu Paulus, diam saja Paulus dalam pelayanan. Nah, untuk itu Paulus berkata,
Ya sudah, tidak apa-apa. Tapi Paulus berkata juga demikian. Tapi tidak dengan jemaat di Filipi. Ayat 16. Karena di Tesalonika pun kamu telah 2 kali mengirimkan bantuan kepadaku, tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin besar, memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malah lebih daripada itu aku berkelimpahan. Karena aku telah menerima kiriman dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai, yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jemaat Filipi adalah jemaat yang sederhana, saudara. Bukan jemaat yang kaya, tapi jemaat yang sederhana. Tapi jemaat di Filipi ada jemaat yang memiliki hati memberi bagi pekerjaan Tuhan yang sedang dilakukan oleh Paulus. Aku berkati Tuhan, salah. Justru ketika engkau melakukan untuk Tuhan, Tuhan akan bukakan pintu berkat untuk saudara. Karena Allah tidak pernah berhutang. Inilah gaya hidup jemaat di Filipi. Ya, mereka mensupport pelayanan Paulus. Jangan, mereka bukan menjadi jemaat yang sibuk dengan dunianya sendiri. Tapi mereka menjadi orang-orang yang mau menginvestasikan banyak hal kepada pekerjaan Tuhan, kepada kerajaan Allah. Yang memiliki nilai lebih kekal, lebih mulia. Allah memberikan janjinya bagi orang yang mau menginvestasikan bagi kerajaannya. Makanya Paulus berkata demikian di ayat yang ke-19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Bagi orang-orang yang seperti jemaat yang di Filipi, meskipun mereka sederhana, kata sederhana bisa berarti mungkin bisa berarti juga mungkin kekurangan, mungkin bukan orang yang kaya raya, tetapi justru dalam kesederhanaan itu Paulus melihat mereka menginvestasikan hidupnya untuk Tuhan, dalam dukungannya dalam pekerjaan Tuhan. Sehingga Paulus berkata, untuk orang-orang yang menginvestasikan hidupnya bagi Tuhan, bagi kerajaannya, maka Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kadang-kadang kita ambil ayat ini hanya comot saja. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Titik. Kalau saudara baca konteksnya, Paulus sedang berbicara kepada jemaat di Filipi yang dimana mereka adalah jemaat yang menginvestasikan hidupnya untuk kerajaan Allah. Itu yang membuat Paulus akhirnya berkata, engkau yang menginvestasikan hidupmu bagi kerajaan Allah, maka Allahku, Yehova, akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Itulah yang membuat Paulus bersuka cita. Karena apa? Jemaat yang dilayani bertumbuh. Saudara, maukah saudara menjadi pribadi yang kuat, tangguh? Belajar dari Paulus. Ya, hidup dalam kerajaannya. Ya, tetap hidup dalam komunitas, mencukupkan dalam segala hal, dan menginvestasikan hidupnya bagi kerajaan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Urapi kami, berkati kami Tuhan. Mampukan kami menjadi pelaku dari firman Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Yesus. Kiranya setiap kami boleh menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kami. Setiap kami boleh dimampukan untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita akan akhiri ibadah ini,
Kita akan naikkan pujian bersama-sama. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kemuliaan, keagungan, kejayaan hanya bagi Tuhan. Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang mengajar kami untuk bisa seperti Paulus menjadi pribadi yang teguh dan kuat menghadapi situasi yang terjadi hari ini. Kiranya meteraikan firman-Mu dalam hati kami, Tuhan. Mari kekasih-kekasih Tuhan, sebelum kita akhiri ibadah ini, naikkan tangan-Mu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah kiranya Engkau oleh Tuhan, diberkatilah pekerjaan-Mu oleh Tuhan, diberkatilah kesehatan-Mu oleh Tuhan, diberkatilah keluarga dan masa depan-Mu oleh Tuhan, diberkatilah pertumbuhan iman dan kesaksian hidup-Mu oleh Tuhan. Berkat dari Bapa Surgawi, cinta kasih dari Tuhan Yesus serta Roh Kudus akan menyertai dengan urapannya. Dari mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang diberkati katakan bersama, amin, amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati, tetap semangat dalam Tuhan. Amin.